Sudah masuk ke dalam ruang kerja Zeon, Riley mulai menjual kesedihan atas perlakuan yang ia terima dari Karima. Riley menundukkan wajahnya bahkan ketika sudah berada di atas pangkuan pria itu, mereka duduk bersama-sama di kursi kerja. Di atas meja sudah ada 3 layar komputer dan Zeon menghidupkannya. "Kamu kenapa?" tanya Zeon, setelah tangannya menekan semua tombol untuk menyalakan komputer tersebut, dia langsung menatap ke arah Irish. Sang wanita yang terus menundukkan wajahnya. "Aku tidak ingin melihatmu bekerja, Zen. Kupikir kamu butuh privasi," balas Riley. Saat menjawab itu wajahnya pun masih setia tertunduk, bahkan seolah tidak berani meski hanya untuk menatap kedua mata pria ini. Namun Zeon seketika tersenyum, mendengar Irish memanggilnya dengan sebutan Zen. Entah kenapa jantungnya berdebar. Zen seperti panggilan kesayangan Irish kepadanya. "Tatap aku, titah Zeon." Tanpa perdebatan Riley pun segera menuruti perintah itu. Dengan pergerakan perlahan dia mulai mengangkat wajahnya dan membalas tatapan pria ini. Tatapan yang nampak begitu hangat. "Sekarang kamu adalah wanitaku, selamanya akan seperti ini. Aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik, asal kamu tetap jadi wanitaku yang penurut, tidak mengkhianati aku dan jadi bagian dari Darkness," ucap Zeon. Tatapan yang sebelumnya terlihat hangat kini sedikit berubah jadi tajam, penuh keseriusan dengan apa yang dia ucapkan. Darkness adalah bagian hidup Zeon, jadi dia pun ingin Irish juga masuk di dalamnya. Mendengar ucapan itu, Riley tertegun tak tahu harus menjawab apa, hanya bisa membalas tatapan Zeon dengan kedua matanya yang nampak sayu. Kemari, Zeon lantas memutar tubuh Irish untuk lebih berada di hadapannya. Zeon memeluknya dari belakang dan mulai mengoperasikan komputer di hadapan mereka. Riley memperhatikan dengan rinci apa yang dia lihat kali ini. Mengingat dengan pasti password yang Zeon tulis untuk bisa masuk mengoperasikan komputer-komputer tersebut. DK20S. Riley mengulang password itu di dalam hatinya, merekam di otaknya. Ternyata Zeon menggunakan program Alexis 001 untuk melindungi semua datanya dari serangan virus. Di saat Riley terus merekam apa yang dia lihat, Zeon dengan santainya bekerja seperti biasa. Sedikit pun dia tak menaruh curiga. Baginya Irish hanyalah wanitanya yang lugu, tak akan punya maksud apapun. Pikirannya tidak sejauh itu. Tanpa terasa sudah ada 2 jam mereka berada di sana. Riley tidak merasa lelah sedikit pun, karena dia merasa inilah waktu yang telah dia tunggu-tunggu. "Irish," panggil Zeon. Setelah cukup lama mereka berdua hanya diam. Zeon yang sibuk dengan urusannya sementara Riley sibuk terus mengamati. "Apa?" tanya Riley dengan suaranya yang terdengar begitu lembut. Dia juga menoleh hingga membuat keduanya jadi saling pandang. "Aku mulai berpikir, bagaimana jika kita menikah?" tanya Zeon pula. Jujur saja, Riley merasa sangat terkejut ketika mendengar kalimat itu. Terlebih tatapan Zeon selalu terlihat tulus di matanya. Tatapan itu begitu hangat, tatapan yang hanya Zeon berikan kepadanya. Beberapa hari menghabiskan waktu bersama dengan Zeon, Riley mulai bisa memahami pria ini. Bersama orang lain Zeon akan bersikap dingin dan tegas, namun seketika berubah jadi sangat hangat ketika bersama dengannya. Ajakan menikah adalah kalimat yang selalu ingin Riley dengar terucap dari mulut Louis, tapi ternyata dia malah mendengar dari seorang mafia. Di sudut hati Riley yang paling dalam, dia mulai berpikir bagaimana nasib Zeon jika semua kelemahannya diketahui oleh Liam. Rasa tak tega itu mulai muncul, terlebih selama ini Zeon memang benar-benar memperlakukannya seperti ratu. "Sadar Ril, sadar, jangan pernah gunakan perasaanmu. Jangan pernah peduli pada orang lain di saat hidupmu sendiri pun diambang kehancuran," batin Riley. Dia tak bisa menjawab apa-apa, hanya bisa bergerak untuk memeluk Zeon. Menjelang sore hari itu, Karima melihat Zeon dan Irish keluar dari ruangan kerja sang bos. Hatinya makin terbakar saat melihat kebersamaan keduanya. Karima benar-benar merasa bahwa posisinya direbut oleh wanita asing itu. Sampai detik ini Karima masih yakin jika hadirnya Irish di kehidupan Zeon memiliki maksud tersembunyi. Instingnya selalu mengatakan bahwa di balik wajah lugunya itu ada sifat licik yang tersimpan. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti akan terhendus juga busuknya, dan saat itu terjadi kamu akan benar-benar menyesal Zeon, gumam Karima. Kalimat itu jelas dia tunjukkan kepada Irish.
Tiba di dalam kamarnya, Zeon masuk ke dalam kamar mandi lebih dulu, dan saat itu juga Riley mengirim sebuah pesan suara kepada Liam, melaporkan semua informasi yang dia dapat kali ini. Setelah pesan itu diterima oleh Liam, Riley pun segera menghapusnya. Sebuah pesan yang dalam sekejap membuat Black Venom beraksi. Di dalam markas Darkness ternyata sudah ada Dancel. Dan berbekal informasi yang diberikan oleh Riley, Dancel bergerak untuk melumpuhkan semua persenjataan organisasi Darkness. Sistem keamanan telah dibobol karena Liam mengetahui password dan program antivirusnya. Ruangan persenjataan pun bisa dimasuki oleh Dancel dengan mudah. Liam benar-benar tak ingin mengulur waktu terlalu lama, saat ini juga Black Venom akan mulai menyerang. Jadi saat matahari mulai tenggelam, maka hancurlah The Darkness. Jantung Riley berdegup dengan cepat ketika dia telah mengirimkan informasi itu. Akhirnya rasa cemas begitu sulit untuk dia sembunyikan dari wajahnya. Bahkan makin cemas saat melihat Zeon telah keluar dari dalam kamar mandi. "Ai, aku belum lihat gaun yang kamu beli di toko tadi." "Pakailah, aku ingin melihatnya," ucap Zeon. Riley tersentak mendengar kalimat itu. "Iya, karena sekarang sudah sore aku akan langsung mandi," jawab Riley. Dia mengambil paper bag berisi baju merah maron dari toko baju BK, membawanya masuk ke dalam kamar mandi, berjalan dengan tergesa-gesa. Zeon tersenyum, dalam benaknya berpikir bahwa Irish pasti takut jika dia ikut mandi juga. Apalagi semalam Zeon selalu menggoda untuk mereka mulai mandi bersama. Tidak sampai 20 menit, akhirnya Riley keluar dari dalam kamar mandi itu. Dia benar-benar langsung mengenakan baju tersebut, menunjukkan penampilannya kepada Zeon. "Cantik sekali," ucap Zeon, saat Irish sudah berdiri tepat di hadapannya. Sejak tadi dia menunggu dan duduk di tepi ranjang. Salah satu tangan Zeon terulur untuk menarik Irish, ingin dia dekap erat. Namun belum sempat tangan itu menggapai, pintu kamarnya sudah lebih dulu diketuk dengan tidak sabaran. "Tuan, pekik Dom di luar sana." "Dek." Jantung Riley berdegup. Beberapa waktu lalu dia telah mengirimkan informasi kepada Liam dan sekarang firasatnya mengatakan akan ada sebuah keributan. Dan mendengar suara Dom berteriak seperti itu, Zeon dengan segera bangkit dan melangkahkan kaki lebar menuju pintu, membukanya dengan tidak sabaran. "Ada yang menyerang keamanan kita," lapor Dom dengan suara menggebu. Dua pria itu bahkan segera berlari menuju ruangan kerja yang kini telah dipenuhi sebagian anggota Darkness. Keamanan mereka mulai diserang oleh virus. Belum ada yang tahu bahwa virus itu adalah kiriman dari Black Venom. Dengan perlahan semua data Darkness berpindah kepada Liam. Salah satu data adalah informasi pribadi semua anggota Darkness. Zeon memiliki seorang adik yang sangat ia lindungi. Menambah satu kelemahan pria itu. Di dalam kamarnya, Riley pun mulai mempersiapkan diri. Menyimpan pistol dan senjata tajam milik Zeon di dalam gaunnya. Zeon dan beberapa anggota Darkness yang berada di dalam markas sekuat tenaga coba menghentikan peretasan data mereka. Karima yang ada di sana seketika menduga bahwa ini semua adalah ulah Irish. Wanita itu adalah penyusup kirimkan musuh, bisa saja kiriman dari Black Venom. Siang tadi wanita itu masuk ke dalam sini bersama Zeon, dan menjelang malam ini data mereka dibobol. Astaga, Karima geram sekali rasanya. Amarah yang sudah ada sejak lama kini seperti mendidih dan nyaris meledak. "Zeon, ini semua pasti ulah wanita itu. Irish pastilah seorang penyusup," geram Karima, bicara dengan suaranya yang menggebu. Di antara kekacauan yang terjadi dia justru membuat semuanya jadi semakin rumit. Zeon tak menanggapi ucapan itu, dia terus berusaha memulihkan semua keamanannya. Sikap Zeon yang acuh pada semua ucapannya, membuat Karima mengepalkan kedua tangannya kuat. Dan di saat genting seperti itu, akhirnya klan Black Venom menyerang markas Darkness. Semua pasukan Black Venom berbondong-bondong memasuki markas itu dari berbagai sudut. Mulai menyerang tanpa aba-aba, di mana mereka melihat musuh di sanalah senjata akan diangkat. Satu tembakan telah terdengar menggema di markas dan seketika itu juga semua anggota Darkness mulai siaga satu. Berlari mengambil senjata mereka masing-masing dan mulai mencari keberadaan musuh. "SHIITT," geram Zeon. Dia tak bisa menghentikan peretasan data itu dan mulai mengambil pistol dan senjata tajam yang ada di dalam ruangannya.
Dom, Karima dan yang lainnya pun sudah keluar lebih dulu, langsung disambut dengan serangan dari musuh. Ahak. Peperangan kedua klan akhirnya terjadi, akhirnya mereka tahu bahwa yang menyerang adalah Black Venom. Liam berdiri di barisan paling depan dan mulai mencari Zeon untuk membunuhnya secara langsung. Di lantai satu markas itu telah terjadi baku hantam dan baku tembak, menghindar dan menyerang. Kurang ajar. Geram Zeon saat dia melihat Liam berdiri di hadapannya, dengan pedang panjang di tangan kanannya, Zeon pun mulai membalas serangan. Dan teriakan saling bersahut. Siapa yang akan jadi pemimpin di kota Servo akan ditentukan malam ini. Dua mafia saling menyerang untuk mempertahankan kekuasaan. Kau tidak akan pernah bisa menguasai Servo. Pekik Liam, amarah yang semakin membuncah tiap kali dia lihat secara langsung wajah Zeon. Seseorang yang telah membantai seluruh keluarganya, merenggut semua kelemahan yang dimiliki oleh Liam. Dunia ini terlalu gelap untuk mereka memiliki seseorang yang berharga, mereka harus hidup sendirian dalam kegelapan. Amarah Liam makin tak terbendung saat mengetahui bahwa ternyata Zeon masih memiliki seorang adik, dia mengibaskan pedang dengan lebih kuat. Sampai akhirnya berhasil menjatuhkan Zeon. Zen! Pekik Riley dengan suara tertahan, suaranya yang kecil tak mampu terdengar oleh semua orang. Di pagar pelindung lantai 2, Riley mengintip dari sela-sela dan melihat semua pertarungan itu. Jantungnya berdegup, hatinya berdesir. Bagaimana di saat dia melihat secara langsung darah berhamburan dan orang jatuh mati dengan gampangnya. Seolah nyawa tak ada lagi harganya. Keberadaan Riley di atas sana terpantau oleh Liam, matanya tajam melihat ke atas. Sementara Zeon yang melihat arah pandang Liam pun segera bangkit dan berlari lebih dulu ke arah Irish. Dia tak ingin Liam menyakiti wanitanya. Zeon. Pekik Karima, semua orang berada di medan pertempuran namun pria itu justru berlari menuju sang pengkhianat. Karima yang lengah membuatnya tertusuk dan jatuh. Dan melihat Zeon serta Liam berlari ke arahnya, Riley pun tergugu. Berdiri dengan hati yang gamang. Riley mengambil langkah mundur dan tetap siaga, di antara kedua orang itu tak ada satupun yang bisa dia percaya. Liam dan Zeon sama saja, kedua orang itu sudah seperti lambang kematian. Zeon adalah yang tiba lebih dulu di lantai 2, menatap lurus ke arah Irish. Satu-satunya wanita yang dia ajak untuk menikah. Namun ternyata adalah seorang pengkhianat. Zeon tersenyum miring, kecurigaannya muncul saat mereka pergi ke toko baju milik BK, bukan hanya lipstik Irish yang nampak berantakan, namun aroma tubuh Irish pun tercampur oleh parfum seorang pria. Zeon masih coba meredam kecurigaannya sendiri, masih coba percaya bahwa Irish adalah gadis biasa. Dia tetap mengajaknya masuk ke ruang kerja. Lalu ucapan Karima dan yang terakhir adalah tatapan Liam tadi. Tatapan yang begitu dalam dan tajam, hanya dari tatapan itu saja Zeon sudah tahu bahwa ada sesuatu di antara keduanya. Ternyata benar ucapan Karima, Irish adalah wanita suruhan Black Venom. Zeon menarik pedang panjangnya yang menjulur ke lantai, suara serak yang terdengar begitu mengerikan. Dari tatapan pria itu, Riley sadar bahwa Zeon telah mengetahui semua kebenaran, tentang dia yang ada seorang pengkhianat. Sebelum Liam, aku akan membunuhmu lebih dulu, ucap Zeon, bibirnya tersenyum miring seperti iblis. Bahkan bergerak cepat berlari ke arah Irish dan mengayunkan pedangnya. Riley berhasil menghindar, pergerakan yang cepat sesaat membuat Zeon tercengang. Karena ternyata gadis yang dia kira lugu begitu ahli dalam bela diri. Kemampuan Irish itu membuat Zeon makin tak segan untuk membunuh. Dan Riley segera mengambil senjata di kakinya yang tertutup oleh gaun. Gadis itu mengambil pistol, dan di antara gerakan yang menghindari dari semua serangan Zeon, Riley pun menembakkan sebuah peluru. Perang! Tembakan itu mengenai pedang Zeon, hingga akhirnya jatuh ke lantai. Dan saat itu juga Liam pun tiba di sana, segera menendang Zeon hingga jatuh tersungkur. Liam menarik Riley dengan cepat untuk berlindung di balik punggungnya. Dan melihat pemandangan itu, senyum Zeon pun terlihat semakin mengerikan. Aku sudah membunuh seluruh keluargamu, dan hari ini aku juga akan membunuh wanitamu, geram Zeon. Irish ternyata telah benar-benar mengkhianati dia. Irish yang tak pernah mau dia cium bibirnya,
namun ternyata bibir itu diserahkan pada Liam. Kini tak ada lagi yang bisa menghentikan kemarahan pria itu. Ark! Pekik Zeon memulai serangannya pada sang lawan. Bug! Pukulan demi pukulan terjadi di antara Zeon dan Liam. Pergi! Pekik Liam bicara pada Riley. Franz! Pekik Liam pula, dilihatnya Riley tak beranjak dari sana dan justru mengarahkan pistol itu di antara dia dan Zeon. Riley ingin membidik Zeon, namun fokusnya tak pernah tertuju dengan tepat. Di bawah sana Black Venom berhasil melumpuhkan lawan, karena Darkness pun sudah tak memiliki senjata untuk melawan. Franz dan Denzel berlari ke atas dan melihat pertarungan sengit dua mafia itu. Zeon sadar dia telah dikepung, lantas langkah akhirnya adalah mengunci semua pergerakan Liam dan mengeluarkan bom yang ada di pinggangnya. Tangan Riley seketika gemetar saat melihat bom itu, sebuah bom yang bisa membuat Zeon dan Liam mati sekaligus. Bos! Pekik Franz dan Denzel. Zeon tersenyum miring, apa artinya kemenangan Black Venom jika Liam pun ikut mati bersamanya? Serahkan wanita itu padaku, biar aku mati bersamanya, ucap Zeon, membuat negosiasi. Dia akan melepaskan Liam, jika Irish dilempar kepadanya. Dek! Riley seketika tersentak. Riley sangat yakin bahwa Liam, Franz dan Denzel tak akan mempertimbangkan tentang ucapan Zeon itu. Semuanya sudah jelas, Black Venom pasti akan melemparkannya pada Zeon. Franz dan Denzel bahkan langsung mencekal tangan Riley yang gemetar, sampai pistol di tangannya jatuh. Lepas! Pekik Riley, dia ingin melawan namun kalah cepat dan kalah tenaga dengan dua pria itu. Riley menatap Liam, dari jarak yang cukup jauh tatapan mereka bertemu. Riley dengan kedua matanya yang bergetar dan berlinang, sementara Liam yang tetap menunjukkan ketajamannya. Ya, aku memang tidak akan pernah bisa berharap padamu. Batin Riley, berharap kalimat itu sampai melalui sorot matanya. Ya Allah, jika memang ini akhir hidupku, aku ikhlas, aku sudah memperjuangkan semuanya. Pasrah Riley. Dia memejamkan mata dan yang terbayang adalah seluruh keluarganya, senyum dan tawa yang seperti terngiang di telinga. Kenangan yang begitu indah, dia hanya punya kenangan itu sebagai pengantar di kematian. Zeon tersenyum miring, dia mencekal kuat Liam agar tak bisa lepas. Sebelum Irish datang kemari dia tak akan lepaskan pimpinan Black Venom. Tapi percayalah, rencana Zeon tidak benar-benar seperti itu. Ketika Irish mendekat, dia tak akan melepaskan Liam. Dia akan buat mereka bertiga mati di sini. Jalan ke sini, titah Zeon dengan suaranya yang terdengar begitu dingin. Franz dan Denzel masih belum melepaskan Riley. Tapi ternyata semuanya terjadi di luar kendali Zeon. Karena tiba-tiba, Liam bergerak kuat dan menekan tombol bom itu hingga waktunya jadi aktif. 10 detik. Pergi. Teriak Liam, sebuah perintah yang tak ingin dibantah. Riley seketika mendelik, dengan semua keterkejutan yang dia rasakan, tubuhnya sudah lebih dulu ditarik oleh Franz dan Denzel untuk meninggalkan tempat tersebut. Ya, Liam mengorbankan dirinya agar Riley, Franz dan Denzel selamat. Setidaknya dia tak akan menyesal, karena akan mati bersama Zeon. Zeon yang merasa ketakutan pun hendak membuang bom tersebut, namun Liam justru menahan pergerakannya dan membuat bom itu jatuh tak jauh dari mereka. Franz. Bagaimana dengan Liam? Pekik Riley, dia tak ingin seperti ini. Meski besar keinginan untuk bisa selamat, namun dia tak ingin mengorbankan hidup orang lain. Dia tak ingin Liam meninggal. Diam. Balas Franz pula, tak kalah tinggi suaranya. Ini adalah bagian dari perintah Sang Tuan, maka akan dia laksanakan. Sebelum mereka menjalankan rencana B, Liam sudah mewanti-wanti bahwa ini adalah peperangan hidup dan mati, jika ada orang yang harus selamat maka dia adalah Riley. Mereka semua sudah berjanji untuk mengembalikan gadis itu pada keluarganya ketika misi ini selesai. Janji adalah sesuatu hal yang dipegang teguh oleh Black Venom. Karena itulah Franz dan Denzel pergi dari sana meski rasanya hati mereka pun sudah terasa mati. Karena pada akhirnya pimpinan mereka akan tiada. Tidak Franz. Denzel. Stop. Pekik Riley, masih besar harapannya bahwa mereka semua bisa menyelamatkan Liam. Zeon hanya sendiri sementara mereka bertiga.
Tetapi Franz dan Denzel tidak mendengarkan ucapan Riley, bahkan menahan kuat tubuh Riley yang berontak hendak kembali menghampiri Liam. Waktu berjalan dengan cepat, sangat cepat. Bahkan belum sempat Franz dan Denzel membawa Riley keluar dari markas itu, namun bom sudah lebih dulu meledak. Ledakan itu membuat bangunan lantai 2 hancur, namun tidak menghentikan langkah Franz dan Denzel untuk menarik Riley keluar. "Liam!" Pekik Riley berteriak sampai suaranya nyaris habis.